kegiatan peringatan Nuzulul Quran pada bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Kita mulai dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita, membimbing jiwa kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita berharap segala amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan kita, investasi kita akhirat kelak. Ala hadirin ya wa ala kulli salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, secara satu muka kita lanjut berikutnya itu lantunan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh para bapak Nabi Muhammad Faisal. Bismillah, kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, mengawali kita memperingati malam Nuzul Quran kali ini, mari kita awali dengan lantunan doa untuk kita mohon pada Allah atas syafaat Al-Quran dengan membaca Allahumma arhamna bil Quran bersama-sama. Kita mulai. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM beserta jajarannya, Pak Haji Harun beserta para pengurus DKM yang lainnya, Ketua MT Ar-Rahmah dan jajaran pengurus yang lainnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah salat tarawih yang Allah muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga pada malam yang ke berapa Bu sekarang? Malam 17, setengah perjalanan telah kita lalui. Kelihatan rasa lelah setelah ditempa selama 15-16 hari di bulan suci Ramadan. Rasa kantuk, rasa lapar kita rasakan semuanya. Dan yang berbahagia adalah ketika kita menunggu azan maghrib, acara yang sangat kita tunggu-tunggu. Azan maghrib, kalau ada rating terkait dengan acara yang paling ditunggu-tunggu, pasti saat azan maghrib. Kalah sinetron-sinetron yang sering Bapak Ibu lihat. Azan maghrib sekarang paling ditunggu-tunggu oleh semua jamaah di Indonesia, bahkan dunia yang sedang melaksanakan puasa. Salat alaihi salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insya Allah termasuk kita dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini kita memperingati Nuzul Quran.
Biasanya orang itu ketika memperingati itu terkait dengan waktu atau peristiwa yang begitu besar atau orang yang sangat berpengaruh. Maka kemudian beberapa peristiwa dan orang yang berpengaruh tersebut kita sebutkan. Ketika kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, kita peringati dengan peringatan Maulid. Ketika ada peristiwa besar Isra Mi'raj, kita peringati dengan peringatan Isra Mi'raj. Dan malam ini kita memperingati peristiwa bagaimana turunnya Al-Quran. Peringatan yang kita lakukan bukan sembarang peringatan, biasanya terkait dengan hal-hal yang sangat-sangat berpengaruh. Kenapa kita memperingati Maulid? Karena Nabi itu punya peran dan pengaruh yang besar yang sampai saat ini pengaruhnya nyata dan konkret. Biasanya orang yang memiliki pengaruh yang kuat itu hanya hidup pada zamannya atau beberapa tahun setelahnya. Hitler itu dulu sangat berpengaruh. Orang yang kecil, kumisnya bapak, terkenal sangat galak, dan dia bisa menguasai dunia pada saat itu. Terkenal orangnya sadis. Dia berani membunuh orang Yahudi, mengusir di Jerman. Tapi ketika sudah meninggal, hilang sudah. Tidak punya pengaruh apapun, dan tinggal sejarah. Nabi Muhammad pengaruhnya bukan hanya pada zaman itu, tapi juga sampai dengan zaman sekarang. Bahkan peninggalan yang beliau tinggalkan, dan dia bisa menguasai dunia pada saat itu. Terkenal orangnya sadis. Dia berani membunuh orang Yahudi, mengusir di Jerman. Tapi ketika sudah meninggal, hilang sudah. Tidak punya pengaruh apapun, dan tinggal sejarah. Nabi Muhammad pengaruhnya bukan hanya pada zaman itu, tapi juga sampai dengan zaman sekarang. Bahkan peninggalan yang beliau tinggalkan kepada kita pun masih ada dan masih punya pengaruh yang kuat, termasuk adalah Al-Quran yang ditinggalkan oleh beliau. Dan sampai saat ini Quran itu masih punya pengaruh yang kuat terkait dengan apa yang ada di dalam kandungannya. Makanya kemudian tiap tahun umat Islam selalu memperingatinya, karena begitu besar pengaruh dari kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sangat mencintai beliau karena pengaruhnya. Karena jasa beliau kita menjadi umat Islam sampai dengan detik ini. Pengaruh beliau bisa merubah minal zulumati ilan. Maka wajar kemudian kalau umatnya sampai detik ini sangat mencintainya. Banyak orang yang kemudian meniru beliau, mengikuti sunnahnya. Bahkan kemudian orang membuat banyak syair yang kemudian untuk mengagungkan beliau. Sangat takjub pada beliau. Ibu, bapak, cinta pada Nabi? Cinta? Karena itu kemudian kecintaan kita selain mengikuti apa yang diperintahkan, juga kita sering bersenandung berselawat pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Salam alaika
hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Bapak Ibu sekalian, kadang orang ketika cinta pada seorang itu banyak diekspresikan dengan berbagai bentuk. Ya, Bapak Ibu pernah merasakan cinta pada seorang. Biasanya kemudian ada pelampiasan yang diekspresikan, bikin puisi misalkan, atau bahkan kemudian menjadikan dengan lagu-lagu gitu ya. Pernah dan sering gitu. Satu cintanya umpamanya menulis lautan aku selami, gunung kan ku daki, karena kerinduanku padamu hanya untuk bertemu denganmu. Ya, itu bahasa-bahasa orang yang jatuh cinta. Ya, sering digambarkan seperti itu, saking jatuh cinta. Bahkan cinta itu kadang membuat orang menjadi buta. Ya, membuat orang menjadi buta. Kadang-kadang kemudian bahkan tai kambing rasa coklat. Karena cinta itu membutakan. Ya kan? Segala peristiwa tentang dia, wajahnya, rupanya, pasti dia bayangkan. Ketika sang kasih datang membawa bunga mawar, dia bikin lagu. Sekuntum mawar merah. Bahkan kadang-kadang cinta buat orang banyak bohongnya. Ya, pernah dengar lagu? Bulan madu di awan biru. Lagunya siapa tuh? Tiada yang mengganggu. Kan dibohongin, siapa bisa melakukan itu?
Bohongnya ketahuan kan? Ya bulan maksudnya itu saking betapa cinta itu bisa membutakan seorang. Nah, itu cinta pada orang. Kalau cinta pada Nabi, banyak juga orang kemudian menunjukkan ekspresinya, termasuk tentang bersolawat tadi. Jadi solawat itu menunjukkan kecintaan umat pada Nabi-Nya. Makanya kemudian para habaib, para ulama, para kiai itu ketika cinta dengan Nabi-Nya bersenandung dengan doa-doa dan salawat. Apa sih salawat? Salawat itu maknanya doa, pujian. Wajar nggak kita bersalawat pada kanjeng Nabi? Wajar. Kenapa? Karena Nabi itu patut untuk dipuji karena keagungannya. Kalau Bapak Ibu berdoa, misalkan berdoa untuk diri sendiri, itu biasa. Apakah Bapak Ibu pernah berdoa untuk orang lain? Itu yang belum biasa. Padahal pada dasarnya doa yang kita panjatkan itu adalah ketika kita mendoakan orang lain pun akan berberi pada kita. Apalagi itu memang baca tulis sebuah ayat. Jadi orang pintar pada saat itu adalah menghafal. Tapi sekarang justru kemampuan kognitif paling dasar. Nah, Nabi itu terkenal dengan hafal Quran. Sekali dapat ayat langsung hafal. Langsung hafal. Benarkah menghafal itu kemampuan paling dasar? Mau coba? Menghafal paling dasar atau kemampuan yang sangat luar biasa? Kita buktikan coba. Saya akan membuat sebuah kalimat. Siapa di antara Bapak Ibu yang kemudian bisa menangkap dan bisa mengulang kalimat yang saya ucapkan? Siapa? Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa mengulang? Ini ingin membuktikan bahwa apakah hal itu sesuatu yang sangat dasar atau memang kemudian sangat menyulitkan. Coba perhatikan kalimat yang saya ucapkan. Siapa di antara Bapak Ibu yang kemudian bisa menangkap kata-kata ini dan kemudian mengungkap seperti apa yang diungkapkan? Ini kayak pesan berantai ceritanya. Kayak pesan berantai. Coba misalkan saya ingin mengungkap kalimat dan Bapak tangkap kemudian ungkapkan kembali. Perhatikan konsentrasi. Siap? Kalimatnya? Oke. Kalimatnya adalah, perhatikan, Mirana menari di atas menara, meniru Rinama menerima Marina. Ulang ya. Nah itu gak berarti itu. Yuk coba ulangi sedikit apa? Saya ulangi ya Pak ya. Ayo cepat. Fokus. Ya. Ini kita akan tes nih. Anggap aja jawaban dulu. Siapa yang paling kuat? Siap. Mirana menari di atas menara, meniru di mana menerima Marina. Ayo. Siapa bisa? Ada yang bisa? Ayo, silakan. Coba silakan. Ternyata menghafal itu kan susah ya. Tapi dibilang tes saat ini menjadi tes yang sangat dasar, kemampuan dasar. Yang pintar itu yang bisa menganalisis, yang tinggi itu bisa menganalisis. Tadi bisa, itu dua kali loh. Sudah 2 kali. Mau
ketiga? Mau ketiga? Mau tes IQ-nya? Coba ya, nanti ada satu orang di depan ya, coba mau tahu itu. Sekali lagi ya, fokus. Oke. Oke. Mirana menari di atas menara, meniru Rimana nerima Marina. Ada yang bisa? Ya, kita harus akui bahwa ternyata daya hafal kita jauh dari seharusnya. Nabi ketika menerima wahyu langsung buka, ini wahyunya tulis. Gak ada tuh apa ulangi. Sekali lagi. Makanya kemudian meskipun tidak bisa baca tulis, tapi kecerdasannya paling cerdas pada zaman ini. Kalau nggak cerdas nggak jadi nabi. Makanya sifat nabi itu adalah fatona, cerdas. Jadi kerasa ya, menghafal itu bukan sesungguhnya kemampuan kognitif dasar saja susah, kemudian mampu menjelaskan, mampu memahami, mampu menganalisis dan seterusnya. Terus lagi, coba saya mau tahu nih sekarang beberapa orang di sini, siapa kira-kira ya? Para pemula Pak. Para saya, silakan Pak. Maju ke depan Pak. Ayo Pak, silakan. Ayo. Mau dengan apa Pak? Dengan Pak. Ayo Pak. Ayo. Perhatikan, kalau kemudian kita misalkan ada permainan pesan berantai itu kalimatnya baru dikit ya Pak ya. Gimana Nabi kemudian menerima wahyu yang ayat panjang-panjang. Misalkan ayat terpanjang di Quran itu apa? Misalkan ada beberapa orang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain, itu satu muka lembar hampir isinya. Begitu panjang ayat itu. Dan Nabi bisa menangkap ketika sekali tapas. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian pada zaman itu memang ukuran kecerdasan itu adalah pada kemampuan hafal, dan ternyata memang tidak mudah menghafal itu, dan itu hafal itu berlangsung terus sampai dengan saat ini di Arab dan kemudian contoh di Indonesia, kalau pesantren dan seterusnya, menghafal Quran dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Quran turun pada saat itu disebarkan dengan kemampuan hafalan tadi, dan hanya orang tertentu untuk menuliskannya, yaitu sahabat Zaid bin Thabit yang menuliskan Al-Quran. Dulu belum ada spidol, belum ada kertas kan? Belum. Makanya kemudian penulisannya itu di berbagai sarana yang ada pada saat itu. Misalkan di blok kurma, dibantu batuan, kemudian dan yang lain itu dikumpulkan oleh mereka. Sampai kemudian ketika Nabi selesai dan wafat, itu kan masih berserakan, masih berserakan. Makanya kemudian ketika zaman sahabat Khalifah Abu Bakar Siddiq, itu masih berantakan Al-Quran itu, tulisannya masih di mana-mana. Maka kemudian Umar bin Khattab atas pemikirannya berinisiatif mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan apa yang terjadi? Abu Bakar menolak pengumpulan Al-Quran. Apa alasannya? Saya tidak berani untuk melakukan apa yang tidak disuruh Nabi.
bid'ah. Ya. Tapi kemudian Umar bin Khattab berargumentasi bahwa ini untuk kepentingan umat Islam dan untuk kepentingan Al-Quran itu sendiri. Kalau tidak dibutuhkan, maka para penghafal Al-Quran akan wafat dan Al-Quran akan hilang. Al-Quran akan hilang. Maka kemudian usul itu diterima oleh Abu Bakar Siddiq dan kemudian dikumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan itulah kemudian para sahabat dengan kekuatan hafalannya semua yang ada dikumpulkan, mulai dari kurma, kemudian dan seterusnya dikumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan, penentuan ayat dan seterusnya itu sudah diberikan oleh Nabi, sehingga kemudian susunan ayat dan surat yang kita tahu saat ini adalah berdasarkan dari perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dikumpulkan itu, ternyata para sahabat ada juga yang lupa. Ada yang lupa. Itu surat At-Taubah. Ini kayaknya ada yang kurang satu ayat. Semuanya hafal dikumpulkan. Ada yang kurang kan? Cukup. Sampai bilang ada yang kurang. Ternyata sahabat yang punya, oh iya, ada ayat yang kurang. Surat ayat 8, ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ketemu dari salah seorang sahabat yang ingat tentang ayat itu. Sebegitu rumitnya kemudian menghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu proses bagaimana Al-Quran dikumpulkan. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran pertama kali turun 17 Ramadan. Dan ayat yang pertama kali turun itu adalah surah Al-An'am. Tidak satu surah, tapi hanya 5 ayat. Surah yang pertama turun dan lengkap itu adalah surah Al-Mudaththir, yang lengkap isinya sampai 1 surah. Tapi kalau yang ayat pertama adalah Al-Alaq. Al-Alaq itu adalah surah yang kemudian menunjukkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Mudaththir itu tentang pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yuk kita baca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu, Iqra itu fi'il madhi mudhari' amr. Fi'il apa artinya Iqra? Baca. Kalau kita perintah sesuatu, ada orang misalkan ada objeknya nggak kira-kira? Minum air ini, ada objeknya air. Ketika kita Iqra, baca, Iqra, ada objeknya di Quran itu? Tidak ada. Tidak ada objek yang dibaca. Jadi ketika Nabi menerima ayat yang pertama ini, itu kan di Gua Hira. Nabi itu ada kebiasaan sering beruzlah, dan tempat uzlahnya itu adalah di Gua Hira. Gua Hira itu kurang lebih 5 km dari Mekah. Bayangkan, 5 km dari Mekah tempat Nabi beruzlah, dan dia ada di atas bukit. Belum ada listrik, belum ada Toyota, baru onta. Nabi ke sana jalan kaki, berjalan ke atas bukit yang sempit, tidak ada penerangan dan seterusnya. Beruzlah di Gua Hira, gelap. Saat beruzlah itulah kemudian menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Bapak Ibu, di dalam gua gelap sendirian. Ketika sedang beruzlah, ada suara, Iqra ya Muhammad. Mendengar suara. Nah, di rumah gelap, ada suara, ayo.
dalam gua, gelap sendirian di atas bukit. Tiba-tiba ada suara Iqra ya Muhammad. Maka Nabi Qori kata, apa yang saya baca? Ada yang menyatakan, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca sampai 3 kali. Kemudian akhirnya pas pertanyaan ketiga langsung dipeluk tanpa ada bentuk, memeluk Nabi. Kira-kira secara manusiawi kaget nggak? Suara sampai 3 kali di malam gelap di atas bukit di dalam gua, ada suara, kemudian dipeluk kuat-kuat. Kira-kira kejar nggak? Sawan nggak kira-kira? Sawan kaget. Makanya kemudian diriwayatkan bahwa ketika Nabi setelah menerima wahyu pertama, kemudian Nabi sakit. Nabi sakit karena kaget tadi. Sawan. Masuk akal nggak kira-kira? Kalau Bapak Sawan gitu kan, jangan tiba-tiba pingsan. Nabi sakit pada hari saat itu. Dalam riwayat itu Nabi sepanjang hidup 63 tahun hanya 2 kali sakit. Hanya 2 kali sakit. Pertama saat Nabi menerima wahyu, setelah menerima wahyu, dan kedua adalah sakit ketika akan wafat. Itu sakitnya Nabi dalam rentang kehidupannya. Cuma 2 kali. Kenapa? Karena hidupnya sehat, perilaku hidupnya sehat, makanannya sehat. Kalau kita kan sakitnya dijadwal ya. Sakitnya jadwal kita, hari ini pusing, ya, besok encang, besoknya lagi apa? Pegal-pegal, besoknya lagi tiap minggu ke dokter. Nabi tidak, karena disiplin hidupnya, pola hidupnya yang disiplin, makanya pun terjaga, sehingga nggak sakit, jarang sakit. Dan sakitnya itu adalah sakit alami yang tadi setelah menerima wahyu, dan kedua sakit saat akan wafat. Kita kan lebih suka puasa, sakit perut, ya, kebugahan dan seterusnya. Jadi kehidupan dan pola kehidupan itu kemudian menjadi sebuah contoh sebenarnya bagaimana kemudian kehidupan kita bisa mengikuti seperti apa yang dilakukan Nabi. Nah, kembali tadi bahwa jadi ketika Nabi menerima wahyu tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra, membaca. Tidak ada objek yang diperintahkan untuk membaca. Maka kemudian Iqra itu sebenarnya maknanya ada banyak. Bukan hanya membaca, tapi menelaah, meneliti, menganalisis dan seterusnya. Maka sebenarnya ketika ada perintah Iqra, itu maknanya perintah yang pertama kali dibebankan kepada kita adalah perintah untuk membaca, belajar, menelaah dan seterusnya. Jadi perintah membaca itu adalah perintah yang penting. Karena Iqra maka menjadi wajib untuk belajar. Karena tidak ada objeknya, maka kemudian apa saja bisa untuk dipelajari. Bukan hanya Al-Quran, tapi juga kemudian pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Tapi kita menyadari bahwa kemudian rendahnya Iqra umat Islam menyebabkan umat Islam kemudian menjadi terbelakang sampai saat ini. Kita sekarang hanya menikmati produk-produk orang luar. Mereka yang membaca, kita hanya menikmati hasil bacaan mereka. Berbagai penemuan mereka yang melakukan, kita hanya menikmati. Kita hanya banyak menikmati. Coba Pak, Ibu bayangkan, ada berapa banyak yang kita gunakan bukan produk kita. Mulai dari peci sampai baju sampai ke kain, handphone, komputer, laptop dan seterusnya. Siapa yang membuat? Mereka semua. Karena mereka belajar. Mereka belajar. Mereka benar-benar belajar kemudian menemukan banyak hal. Bukan karena kemudian
bacaan tafsir saja, tapi mempelajari apa yang ada di dalamnya. Di kita masih banyak kemudian menikmati itu dan tidak belajar tentang itu. Mereka berjasa nggak kira-kira? Berjasa sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang merasa malu untuk mengatakan bahwa itu adalah jasa mereka. Padahal sesungguhnya kita menikmati apa yang mereka lakukan. Tapi sayangnya kemudian kita cenderung untuk tidak terdorong, termotivasi melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sehingga bisa memenangkan mereka. Kita terlalu lama terpuruk dalam kebodohan yang panjang sehingga kemudian kita hanya menjadi objek dari proses pembangunan yang mereka lakukan. Harusnya perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu memberikan inspirasi buat kita bahwa harusnya kita banyak belajar. Dan belajar apa? Belajar apa saja sehingga kemudian kita bisa maju dan berkembang. Perintah Iqra itu jika kita perhatikan sesungguhnya begitu sempurnanya Allah memberikan sebuah sistem kepada kita. Ketika kita belajar Iqra bismi tadi, ketika kita belajar landasi apa yang kita pelajari pada Allah, sehingga apa yang kita peroleh itu memiliki keberkahan-keberkahannya. Bukan ketika kita mempelajari dan banyak ilmu semakin sombong, tidak. Justru ilmu yang kita peroleh itu menunjukkan bahwa kemampuan kita berdasarkan dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata kemampuan kita, tapi karena Allah yang memberikan itu semuanya. Sehingga ketika orang yang semakin berilmu sesungguhnya harusnya semakin takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi landasan utama. Jadi kalau seperti ilmu padi misalkan, semakin berisi semakin menunduk, bukan semakin sombong. Kita malah kemudian banyak orang yang makin pintar tapi semakin membodohkan orang, semakin lupa diri dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi konsep dasar ketika belajar dalam konsep Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi belajar beraktivitas dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita itu pada dasarnya adalah bagian dari upaya kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ketika kita sering membacanya, dia akan memberikan syafaat buat kita. Ada satu kisah terkait dengan bagaimana orang yang selalu baca Quran. Saat seseorang itu sudah berakhir hidupnya, orang yang sering baca Quran insya Allah akan merasakan. Kita sering melakukan bacaan-bacaan yang tadi kita lakukan. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kecintaan kita pada Al-Quran mari kita wujudkan. Kita lanturkan Al-Quran itu, kita lazimkan Al-Quran itu, kita istiqomah baca Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga bulan-bulan yang lainnya. Awali aktivitas kita dengan baca Quran. Ketika pergantian malam ke siang, kita awali dengan sholat, maka kita iringi dengan baca Quran untuk menjernihkan pikiran. Ketika pergantian siang ke malam, kita awali dengan sholat maghrib, kita iringi dengan baca Quran, dan dia akan menjernihkan pemikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan diri kita untuk selalu baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian mudah-mudahan tausiah yang singkat ini akan menginspirasi kepada kita semua untuk kita selalu istiqomah dan cinta kepada Al-Quran.
Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Ginting atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau, terutama senantiasa mencintai kepada Rasulullah dan juga mencintai kepada Al-Quran dan senantiasa membaca dan membaca. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya sebelum pembacaan doa ada sambutan pada Ananda yang dipanggil untuk secara simbolis bisa masuk ke depannya. Ananda Faya kedua yang ada saya keempat Dias Ananda Dias boleh Dias mana Dias maju dulu Faya kedua nggak ada. Pada Bapak Haji Arif untuk memberikan ini simbolis saja. Kita ada semuanya ada 21 orang, tapi ini simbolis satu orang yang hadir. Apa nanti dibagikan? Terima kasih sudah dipotong Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Kembali ke Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kegiatan peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini dengan menjadikan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Iqbal. Fadhal. Mari sama-sama kita menutup acara Nuzulul Quran dengan sama-sama membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita ajarkan Allah kabul dan Allah memberikan kita penambahan ilmu dari guru kita yang telah disampaikan dan semakin menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ala hadhihi wa bihi sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallallahu ta'ala ala sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan alamin hamdan syakirin hamdan wa'afina wa minka mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa bil jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma lakal hamdu ya Allah, lakal mulku ma fis samawati wa ma fil ardi wa lakal hamdu ya Allah. Qad nazala Allahu al-Qur'ana ilayna hudan lin-nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik salaman ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'afina min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah wa asrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrud dunya wa syarrul akhirah. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa
kami dengan iman. Wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an, tunjuki hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma la taj'al Qur'ana la'natan 'alaina. Ya Allah, jangan biarkan Al-Qur'an melaknat kami karena kesalahan kami dalam membaca Al-Qur'an, karena kebodohan kami dalam memahami isi Al-Qur'an, dan karena ketidakistiqomahan kami dalam mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ila al-khayrati kulliha dalilan wa imama bifadlika wa judika wa karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واغفر لنا يا الله واغفر لنا يا رحمن واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas salihin. Dan apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah cara rangkaian kegiatan Nuzulul Quran pada malam hari ini. Saya sebagai pembicara mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila dalam membacakan sunnah saya dengan kekurangannya. Dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa, membaca antara dan doa di pada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu